semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 e-commerce terbaik. Nah, yang pertama itu adalah Shopee. Seperti biasa, e-commerce ini merupakan e-commerce yang paling sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Shopee merupakan salah satu e-commerce terbaik dan banyak digemari oleh masyarakat luas. Shopee sendiri mencapai peringkat 4,3. Nah, selanjutnya itu ialah Lazada. Selain Shopee, orang-orang juga tidak asing dengan Lazada. Lazada juga merupakan salah satu e-commerce yang sering digunakan oleh banyak orang. Lazada sendiri mencapai rating 4,6. Nah, selanjutnya itu adalah Bukalapak. Tentunya, kita juga tidak asing dengan Bukalapak. Bukalapak ini merupakan salah satu e-commerce yang mencapai rating 4,6. Selanjutnya itu ada Shein. Shein ini merupakan pusat perbelanjaan online atau e-commerce yang mengandung banyak barang-barang import yang bisa kita beli secara online. Jadi, memudahkan kita untuk berbelanja, membeli barang-barang branded dari luar dengan mudah menggunakan Shein. Itu ada Alibaba. Alibaba merupakan salah satu e-commerce dengan rating 4,4. Alibaba sendiri bergerak di bidang e-commerce. Selanjutnya itu ada Zalora. Zalora dengan rating 4,8. Zalora tidak jauh berbeda dengan Shein. Zalora menjual banyak pakaian branded dan sering digunakan oleh orang-orang di luar negeri. Selanjutnya itu adalah Tokopedia. Tokopedia dengan rating 4,7. Tokopedia sendiri tidak jauh berbeda dengan Shopee. Sangat sering digunakan oleh orang-orang atau masyarakat pada umumnya. Tokopedia sendiri memiliki fitur yang sangat efisien dan gampang untuk dipergunakan. Nah, selanjutnya itu ada Amazon. Sungguhnya kita tidak asing dengan Amazon. Amazon merupakan salah satu platform e-commerce yang dapat kita gunakan untuk membeli barang-barang dari luar negeri. Selanjutnya adalah Gojek. Gojek mencapai rating 4,6 yang dapat kita gunakan sebagai alat transportasi dan juga untuk membeli barang-barang dan makanan. Selanjutnya adalah Bibli. Bibli dengan rating 4,7. Bibli sendiri tidak jauh berbeda dengan Bukalapak, menjual barang-barang secara online dan sering kita gunakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas case study dari Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang menunjukkan bahwa usability pada Tokopedia adalah 93%. Dengan rincian pada variabel learnability mencapai 94%. Hal ini dapat menciptakan pengalaman yang baik bagi penggunanya. Selain itu, toko ini juga friendly, tampilan segar dan menarik, di mana warna hijau tersendiri memberikan rasa kedamaian, ketenangan, dan kesegaran, dan juga kenyamanan saat menggunakannya. Selain itu, Tokopedia juga memiliki proses pembelian yang cukup mudah. Tidak jauh berbeda dengan Shopee. Kita bisa membeli barang-barang di Tokopedia dengan cara memasukkan salah satu barang ke keranjang, lalu mengkliknya ke proses pembelian. Setelah itu, kita dapat memilih metode pembayaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya, tinggal pilih alamat dan checkout. Nah, fitur-fitur yang ada pada Tokopedia yang meliputi deskripsi produk. Tokopedia menyediakan ruang bagi penjual untuk menjelaskan secara rinci tentang produk yang dijual, termasuk spesifikasi, ukuran bahan, dan informasi lainnya yang relevan tentang produk yang dijual oleh penjual. Dengan adanya deskripsi ini dapat membantu para pembeli.
Selanjutnya ada foto produk. Tokopedia juga menyediakan tempat bagi penjual untuk mengunggah foto-foto. Ini dapat membantu pembeli untuk melihat tampilan produk secara visual dan gambaran tentang produk yang akan mereka beli. Selanjutnya itu ulasan pelanggan. Tokopedia juga menyediakan fitur untuk pelanggan yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan penilaian dan ulasan terhadap produk yang telah mereka beli. Ulasan ini juga dapat membantu para calon pembeli lainnya yang ingin mengetahui pengalaman dari orang yang telah membeli produk tersebut dan menjadi bahan pertimbangan ketika mereka saat ingin membeli produk di Tokopedia. Nah, selanjutnya itu ada pilihan varian produk. Jika sebuah produk memiliki varian seperti ukuran atau warna yang berbeda, Tokopedia juga memungkinkan untuk menyajikan varian tersebut dalam satu halaman produk. Dengan adanya hal ini, pembeli dapat memilih varian yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya itu ada fitur spesial atau promosi. Tokopedia juga menyediakan ruang bagi penjual untuk menampilkan fitur khusus atau promosi pada produk yang mereka jual, seperti harga diskon, produk terlaris, dan juga voucher. Selanjutnya ialah informasi penjualan. Tokopedia juga menyediakan informasi tentang penjualan seperti reputasi penjual, ulasan penjual, dan status keanggotaan. Ini memungkinkan pembeli untuk memilih toko yang amanah. Nah, selanjutnya itu ialah proses pengiriman dan layanan pelanggan. Di Tokopedia ada 3 fitur. Yang pertama itu relevansi hasil pencarian. Sistem pencarian memprioritaskan produk yang paling relevan dan dengan kata kunci tertentu. Dan akurasi ketepatan. Sistem pencarian di Tokopedia dapat mengenali. Nah, berikut saya berikan contoh perbedaan ketepatan antara Shopee dan juga Tokopedia. Saat saya ingin mencari produk dengan merek Orictune dan saya mengketiknya di papan pencarian yang ada di Tokopedia, hanya ada satu kategori yang muncul. Dan saat saya mencarinya di Shopee, saya hanya mengetik ori, sudah banyak kategori yang muncul. Ini dapat mempermudah konsumen untuk mencari barang yang mereka inginkan. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaan bahwa fitur Shopee lebih baik dibandingkan Tokopedia. Nah, selanjutnya ialah strategi pemasaran. Nah, selanjutnya adalah strategi pemasaran pada Tokopedia yang mencakup 6 poin. Yang pertama ialah tampilan produk unggulan. Tokopedia menampilkan produk-produk unggulan dan bestseller di berbagai kategori untuk menarik perhatian pengguna. Yang kedua, rekomendasi personalisasi. Tokopedia menggunakan teknologi pemetaan dan analisis perilaku pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk sesuai dengan preferensi dan minat setiap penggunanya. Yang ketiga ialah program loyalitas. Tokopedia memiliki program loyalitas seperti Gold Merchant. Yang keempat, promosi khusus. Tokopedia sendiri seringkali mengadakan promosi khusus seperti hari belanja online atau promo akhir pekan. Yang kelima ialah iklan online. Tokopedia sendiri sering menggunakan iklan online di situs web dan aplikasi pihak ketiga. Ini berfungsi untuk meningkatkan pasibilitas dan kesadaran merek. Selanjutnya itu ialah kolaborasi dengan selebriti dan influencer. Tokopedia sering bekerja sama dengan para selebriti dan influencer terpopuler untuk mengiklankan produk dan membuat kampanye tertentu. Nah, selanjutnya kita membahas kinerja dan keamanan pada Tokopedia. Yang pertama kita membahas kinerja. Kecepatan muat halaman. Evaluasi kecepatan muat halaman di situs Tokopedia
menggunakan alat pengujian kecepatan seperti Google PaceSpeed Insight. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan tinjauan kemungkinan perbaikan, seperti mengoptimalkan gambar, mengurangi ukuran file, dan memperbaiki kode. Responsif terhadap perangkat mobile. Periksa apakah Tokopedia sudah responsif terhadap perangkat mobile dan melakukan pengujian pada berbagai perangkat dan ukuran layar. Pastikan tampilan dan fungsional situs tetap optimal saat digunakan di berbagai perangkat. Yang terakhir itu pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lakukan analisis pengalaman dan melihat data pengguna seperti tingkat konversi, tingkat peningkatan keranjang belanja, atau tingkat keterlibatan pengguna. Identifikasi area di mana pengguna mungkin menghadapi kendala atau kesulitan, dan cari solusi untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya itu keamanan. Enkripsi data. Keamanan. Enkripsi data pengguna. Tokopedia menggunakan enkripsi data pengguna dengan protokol keamanan yang kuat seperti SSL atau TLS. Verifikasi data menggunakan data yang terlindungi dan ditransmisikan antara pengguna dan server Tokopedia. Selanjutnya itu kepatuhan GDPR. Tinjauan apakah Tokopedia mematuhi kebijakan privasi dan persyaratan GDPR. Memeriksa apakah mereka memberikan informasi yang jelas tentang pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan data, serta memberikan opsi kontrol privasi yang memadai kepada pengguna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.